Di pedalaman Kalimantan yang masih perawan, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Di sana, tinggallah seorang pemuda bernama Jaka, seorang petani miskin yang hidup sebatang kara. Rumah panggungnya yang terbuat dari kayu ulin tua sudah lapuk dimakan usia, dengan atap rumbia yang selalu bocor ketika musim hujan tiba. Setiap malam, angin dingin menyusup lewat celah-celah dinding kayu yang sudah renggang, membuat Jaka kerap menggigil dalam tidurnya. Kedua orang tuanya telah lama meninggalkannya, hanya mewariskan sepetak tanah yang gersang dan sulit ditanami. Namun di balik kemiskinannya, Jaka memiliki hati yang lapang dan selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ketika embun masih membasahi dedaunan dan kicau burung-burung hutan baru mulai terdengar, Jaka sudah bersiap untuk pergi ke hutan. Dengan membawa keranjang anyaman tua peninggalan ibunya, ia menyusuri jalan setapak yang sudah jarang dilalui orang. Akar-akar pohon besar yang menjalar di tanah membuat jalannya terhambat, tapi Jaka sudah hafal betul medan ini. Hari itu, nasib membawanya menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dasar sebuah lubang besar yang tersembunyi di balik semak belukar, Jaka melihat kilatan cahaya keemasan. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menyipitkan matanya. Yang ia lihat membuat nafasnya tersengal. Seekor ular raksasa berwarna emas dengan panjang lebih dari 10 meter tergeletak lemah. Sebuah tombak berkarat menancap di sisinya. Tanpa pikir panjang, Jaka mencari cara untuk turun ke dasar lubang itu. Batu-batu tajam dan tanah licin membuatnya beberapa kali terpeleset, tapi tekadnya sudah bulat. Begitu sampai di bawah, Jaka bisa merasakan kehangatan yang memancar dari sisik-sisik sang ular yang besar dan keras. Aroma tanah basah bercampur dengan bau darah segar memenuhi udara. Dengan tangan yang gemetar, ia mencabut perlahan tombak yang menancap itu. "Ini mungkin akan sakit," bisiknya lembut sambil menarik tombak dengan hati-hati. Darah kental berwarna keemasan mengalir deras dari luka itu, membentuk genangan kecil di tanah. Tanpa ragu, Jaka melepas ikat kepala dari kain morinya dan menekannya ke luka untuk menghentikan pendarahan. Pikirannya langsung teringat pada tanaman obat yang biasa digunakan neneknya dulu. Dengan gesit, ia memanjat keluar dari lubang dan berburu daun-daun herbal di sekitar hutan. Setelah menemukan yang dicari, ia mengunyah daun itu hingga halus dan menempelkannya pada luka sang ular. Perlahan tapi pasti, sisik keemasan sang ular mulai terlihat lebih cerah. Namun Jaka sadar, makhluk sebesar ini tidak bisa dibiarkan terperangkap di lubang sempit ini. Dengan tekad baja, Jaka mulai menggali tanah di sekeliling tubuh sang ular. Tanah yang keras dan akar-akar yang menjalar membuat pekerjaannya sangat sulit. Keringat bercucuran di dahinya. Tangan-tangannya yang sudah kasar karena bekerja kini penuh dengan lecet dan tanah. Tiba-tiba, sang ular menggeliat kuat dan dengan sekali gerakan berhasil membebaskan diri sepenuhnya. Jaka terpaksa mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang melihat wujud sebenarnya dari makhluk itu di hadapannya. Sang ular raksasa itu menatap Jaka dengan matanya yang seperti permata berkilau, lalu perlahan menundukkan kepalanya dalam-dalam, seakan memberi penghormatan. Kau bebas sekarang," kata Jaka dengan suara bergetar penuh emosi. Sang ular diam sejenak, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Suara desisan panjang yang dikeluarkannya menggema ke seluruh penjuru hutan. Angin berhembus kencang secara tiba-tiba, daun-daun berguguran dari pepohonan, dan suasana magis terasa memenuhi udara. Sebelum Jaka sempat bereaksi, sang ular bergerak cepat, melingkari tubuhnya sekali dengan lembut, lalu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Jaka masih berdiri terpaku di tempatnya, mencerna semua yang baru saja terjadi. Jejak panjang di tanah basah menjadi saksi bisu kehadiran makhluk luar biasa itu. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis di antara pepohonan, muncul sosok manusia tua yang gagah. Tubuhnya berkilauan oleh sisik-sisik emas. Matanya berbinar dengan kebijaksanaan berabad-abad. "Aku bukan ular biasa, anak manusia." Suaranya bergema dalam-dalam. "Aku adalah penjaga hutan ini
sejak zaman nenek moyangmu." Sang penjaga hutan kemudian membawa Jaka melewati jalan rahasia menuju sebuah gua tersembunyi yang memesona. Dinding-dinding gua berkilauan oleh kristal alami, dan di tengahnya terhampar tumpukan harta karun, emas, permata, dan benda-benda antik yang tak ternilai harganya. "Ambillah apa yang kau butuhkan," kata sang penjaga hutan dengan murah hati. Namun Jaka, dengan kebijaksanaan yang mengagumkan, hanya mengambil beberapa keping emas secukupnya dan sebuah cincin perak sederhana bergambar naga. "Ini sudah lebih dari cukup untuk memperbaiki rumahku dan membantu tetangga-tetangga yang kesulitan," ucapnya dengan penuh syukur. Sejak peristiwa itu, Jaka hidup dengan berkecukupan namun tetap rendah hati. Ia menjadi semacam penjaga rahasia antara dunia manusia dan dunia magis, penjaga hutan. Rumahnya yang dulu reot kini sudah diperbaiki, tapi tak berubah menjadi mewah. Setiap tahun ketika musim tertentu tiba, penduduk desa kerap melihat kilatan cahaya keemasan dari arah hutan, seakan mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keseimbangan alam.